Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Arbian, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis relay proteksi pada sistem distribusi 20 kV. Yang pertama, sistem distribusi merupakan bagian krusial dalam tenaga listrik, terutama terkait dengan penggunaan energi listrik pada tegangan menengah dan rendah. Peningkatan beban dapat meningkatkan risiko gangguan, khususnya hubung singkat seperti 3 fasa, antar fasa, atau antara fasa dengan tanah. Relay menjadi perangkat penting dalam sistem proteksi, mendeteksi gangguan dan memutuskan pasokan energi secara otomatis. Relay arus lebih atau OCR dan relay gangguan tanah GFR adalah komponen kunci dalam proteksi saluran distribusi. Evaluasi terus-menerus terhadap kinerja OCR dan GFR sangat penting untuk memastikan keandalan sistem proteksi dan kelangsungannya penyaluran energi listrik. Koordinasi antar komponen seperti OCR dan GFR diperlukan untuk menjaga keandalan sistem proteksi. Lalu, muncullah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan sistem proteksi pada sistem distribusi 20 kV? Dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam penggunaan relay proteksi tersebut? Lalu, bagaimana cara relay proteksi tersebut bekerja? Mari kita bahas satu persatu. Sistem proteksi adalah perangkat yang bertugas menangani gangguan dalam sistem tenaga listrik, melindungi saluran, jaringan, dan peralatan listrik dengan mengisolasi gangguan secara efisien dan tepat waktu. Komponen pada sistem proteksi melibatkan relay proteksi, transformator arus atau CT, pengawatan, sumber daya arus arah atau baterai, dan pemutus tenaga atau PMT. Kelompok sistem proteksi terbagi menjadi dua, yakni yang pertama proteksi utama, bertugas segera saat terdeteksi gangguan untuk mencegah kerusakan dan meminimalkan dampaknya. Yang selanjutnya proteksi cadangan, aktif jika proteksi utama gagal, dengan waktu tunda memberi kesempatan proteksi utama berfungsi. Terdapat dua tipe proteksi cadangan. Yang pertama yaitu local backup, yakni proteksi cadangan di mana ia berlokasi sama dengan proteksi utama. Yang kedua remote backup, di mana proteksi cadangan ini ditempatkan pada lokasi yang berbeda dengan proteksi utama. Menurut penelitian Purnomo, gangguan pada sistem tenaga dibagi menjadi tiga. Yang pertama yakni gangguan beban lebih atau overload. Overload merupakan bukan gangguan murni, namun dapat merusak peralatan listrik jika terus-menerus berlangsung. Arus yang melebihi kapasitas peralatan listrik dan pengaman yang terpasang. Lalu gangguan hubung singkat terjadi dalam dua fasa, 3 fasa, 1 fasa ke tanah, 2 fasa ke tanah, atau 3 fasa ke tanah. Dibagi menjadi dua kelompok, yakni hubung singkat simetri dan tak simetri, mengakibatkan arus lebih pada fasa terganggu dan dapat menimbulkan kenaikan tegangan pada fasa tidak terganggu. Yang ketiga yakni perhitungan arus hubung singkat. Ditampilkan di sebelah samping yakni rumus untuk mencari hasil dari besarnya arus hubung singkat, yang mana pada nanti hasilnya ini akan digunakan dalam perhitungan dalam perancangan sistem proteksi. Selanjutnya yakni relay dalam sistem tenaga listrik, OCR dan GFR. Fungsi relay sendiri yakni merasakan, mendeteksi, dan mengukur gangguan dalam sistem tenaga listrik. Secara otomatis membuka pemutus tenaga untuk memisahkan peralatan yang terganggu, memberikan isyarat berupa bel atau lampu, dan fungsi untuk menjaga keamanan peralatan, meminimalkan kerusakan, dan melindungi manusia. Lalu yang selanjutnya yaitu OCR atau Overcurrent Relay. Merupakan deteksi hubung singkat dengan peningkatan arus, berfungsi sebagai OCR dan sekaligus sebagai GFR. Terdapat 3 macam OCR yakni instantaneous, definite time, dan inverse time. Prinsipnya yakni mengukur arus lebih, memberikan perintah hidup kepada pemutus tenaga atau PMT sesuai karakteristik waktu. Untuk setting OCR sendiri pada arus setting dapat ditentukan dengan I set primer sama dengan 1,05 dikali I nominal trafo. Untuk sekunder, I set sekunder sama dengan I set primer dikali 1 per rasio CT.
Untuk setting waktu OCR pada TMS yakni T dikali I volt alfa per I set min 1 per beta. Untuk faktor alfa dan beta tergantung pada kurva arus versus waktu. GFR atau ground fault relay mendeteksi gangguan hubung singkat ke tanah melalui binary input, memerintahkan binary output untuk memberikan perintah. Untuk setting arus GFR sendiri yakni pada primer sama dengan 10 kali I nominal trafo dan yang sekunder yakni I set primer dikali 1 per rasio CT. Setting waktu TMS sama dengan setting waktu OCR. Selanjutnya ditampilkan studi kasus merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Nugroho. Arus hubung singkat diasumsikan terjadi di 25%, 50%, 75%, dan 100 panjang penyulang. Ditampilkan gambar pada single line, diagram 20 kV, GI Jawa BK, dan diagram alurnya. Kemudian untuk perhitungan arus gangguan hubung singkat, pada panjang penyulang 25% dengan jarak 1400 meter, arus hubung singkat dalam satuan ampere pada 3 fasa 5104,678 ampere, 2 fasa 4420 ampere, 1 fasa 1758 ampere. Dan ditampilkan juga untuk kurva arus gangguan hubung singkat. Ditampilkan juga untuk hasil perhitungan waktu kerja relay 3 fasa. Dan selanjutnya untuk hasil perhitungan waktu kerja relay 2 fasa. Sebagai salah satu contoh yakni pada lokasi gangguan 100%, waktu kerja relay incoming 1 detik 246 milidetik. Waktu kerja relay penyulang 0,413 detik. Selisih waktu atau grading time 0,833 detik. Ditampilkan juga untuk kurvanya dapat dilihat. Lalu untuk lanjut pada hasil perhitungan waktu kerja relay 1 fasa. Dan selanjutnya untuk perbandingan hitung arus hubung singkat dengan data di lapangan dapat ditampilkan pada penyulang 50% existing dengan jarak 2800 meter. Arus hubung singkat 3 fasa menunjukkan 4087 ampere, 2 fasanya 3540 ampere, dan 1 fasanya 712.000. Dari tabel di samping terdapat perbedaan antara hasil perhitungan dan implementasi di lapangan yang disebabkan oleh adanya sistem perhitungan yang berbeda. Arus hubung singkat existing terlihat lebih kecil dibandingkan dengan hasil perhitungan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sistem perhitungan arus hubung singkat existing tidak memperhitungkan hubungan trafo di gardu induk dan hanya memperhatikan beritanya saja. Lalu ditampilkan juga untuk perbandingan hasil perhitungan setting time relay dengan data di lapangan. Dengan satu contoh, yakni OCR pada sisi incoming dengan data hasil perhitungan TMS sama dengan 0,198, rasio CT 1000 banding 5, dan T kerja 0,7. Lalu untuk data terpasang di lapangan yakni TMS sama dengan 0,2, rasio CT 1000 per 5, dan T kerja sama dengan 0,71. Analisis konfigurasi relay terdapat perbedaan hasil perhitungan dan lapangan. Terdapat perbedaan signifikan berdasarkan tabel 8. Di keseluruhan konfigurasi overcurrent relay atau OCR dan GFR di penyulang rambutan dianggap optimal. Dasar pengaturan relay menjadi penyesuaian diperlukan pada tap-tap relay untuk mendapatkan hasil yang optimal. Lalu untuk tap-tap relay, meskipun hasil perhitungan menjadi dasar, pengaturan relay tidak akan persis sama. Penyesuaian tap-tap relay diperlukan untuk optimalisasi konfigurasi di lapangan. Selanjutnya untuk sistem GFR di sisi incoming terdapat ketidaksamaan pada setting GFR di sisi incoming dengan nilai T sama dengan 0,279. Jika terjadi gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah, maka relay memerlukan waktu yang lebih lama. Dan yang terakhir yakni perlu penyesuaian kembali. Setting relay GFR di sisi incoming harus disesuaikan kembali, tujuannya agar mendapatkan nilai timing trip coil sesuai dengan standar yang berlaku.
Dan yang terakhir yakni kesimpulan, yang pertama yakni magnitudo arus gangguan hubung singkat dipengaruhi oleh jarak titik gangguan. Apabila semakin jauh titik gangguan, maka semakin kecil magnitudo arus gangguan hubung singkat. Dan sebaliknya, apabila semakin dekat titik gangguan, maka semakin besar magnitudo arus gangguan hubung singkat. Dan yang kedua, waktu respons relay. Waktu respons relay pada penyulang lebih cepat dibanding si incoming. Perbedaan waktu rata-rata sekitar 0,4 detik untuk sisi gangguan satu fasa. Pada sisi gangguan 3 fasa dan 2 fasa, perbedaan waktu mencapai 0,4 detik dan meningkat seiring dengan panjang kabel yang semakin jauh. Dan yang selanjutnya, kondisi pengaturan nilai di lapangan. Hasil perhitungan dengan data di lapangan menunjukkan kondisi sejajar dengan perbedaan yang tidak signifikan, dan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pengaturan OCR dan GFR di lapangan berada dalam kondisi baik. Dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.